Selamat malam seluruh foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing, tentunya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Malam ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya bukan orang baru karena sebenarnya pernah juga sharing sebetulnya, tapi karena sharingnya itu sebenarnya sudah cukup lama dan di marketnya yang niche. Jadi saya coba panggil sementara nunggu Kak Prabunya tersambung, terkonek dengan kita. Nah, tiba-tiba sudah tersambung, baru aja tadi mau dipanggil. Selamat malam Kak Prabu. Halo, malam Kak Sasa. Asik. Ini lagi di mana tuh? Kayaknya nggak di rumah tuh, lagi keluar ya. Di kantor. Oh di kantor, oke. Iya, Bentar, malam-malam bentar. ini nggak pulang dari kantor demi Kak Sasa nih. Oh gitu, serius. Iya dong. Demi berbagi loh sama teman-teman foodpreneur, gitu ya. Iya, Oke, tapi ini ya, setiap hari kayaknya kalau lihat wajahnya selalu segar. Of course lah ya, kalau bisnisnya itu adalah bisnis produk-produk makanan sehat, pastinya wajahnya kayak Kak Prabu terus nih, segar setiap saat. Dan awet muda banget gitu karena selain selain pasti asupan gizinya benar-benar yang sehat-sehat semua, pastinya happy terus gitu kan, happy terus iya, ya nggak. iya dong. Iya, happy terus kalau aku lihat. Nah, oh ya, buat teman-teman yang lagi udah join di bawah, sebentar lagi nanti akan aku matiin sebenarnya kolom komennya gitu. Jadi buat yang pengen nanti nanya ke Kak Prabu, bisa juga tulis pertanyaannya itu di kolom Q&A yang ada di bawah, gitu, yang ada tanda tanyanya. Nanti akan aku bacain. Nah, terus sebelumnya aku juga mau kasih tahu info buat teman-teman semua. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kurang pas dengan topik kita malam ini, itu jangan khawatir, pastinya bisa ditanyain juga, makanya itu harus gabung di Telegram Foodies Media Community. Klik linknya itu di t.me/foodies ID, FOODIZZ ID. Di sana kita akan update banyak ebook-ebook sama pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah akan dijawab. Oke. Okay. Oke, kita akan mulai. Oh ya, sebentar, komennya aku matiin dulu. Nah, buat teman-teman juga bisa bisa pada ngambil catatannya gitu kan. Siapa tahu kalau misalnya mau nyatet dari tips-tips dari kita bongkar malam ini. Pokoknya tipsnya Kak Prabu. Oke, kita mulai dulu ya. Saya tuh agak bingung nih. Sebenarnya biasanya itu aku minta perkenalan singkat, tapi dari Kak Prabu aja deh. Kak Prabu ini sebenarnya siapa sih? Karena kan yang kita tahu, aku nggak tahu ya, teman-teman pada tahu atau enggak. Kak Prabu ini kan dulu dikenalnya itu kan sebagai anchor ya, dulu di Metro TV, kemudian kalau nggak salah sempat ada di RTV, sama kemarin-kemarin sih sempat aku tiap pagi, itu kalau setel TV tiap pagi, morningnya itu sarapan dan lain-lain temenin sama Kak Prabu di TV tapi, di CNN, gitu kan. Nah, boleh cerita nggak Kak, sejak kapan bisnis kuliner gitu, dan bisa diceritain nggak awalnya tahun berapa mungkin, dulu punya brand apa, dan sekarang lagi sibuknya apa? Silakan. Aku siapa? Aku juga nggak tahu siapa ya. Bingung. Nggak, maksudnya kenapa dari kapan, sejak kapan mulai bisnisnya di kuliner? Mulai bisnis kuliner itu 2012. Mm-mm. Waktu itu memulai dengan membuka kedai kopi dulu. Kopi Mm-mm. outlet kecil gitu ya. Jadi Mm-mm. bahkan mungkin jauh sebelum ada kopi tuku, kopi kenangan dan macam-macam ya. Aku udah sempet tuh bikin outlet kayak begitu. Pertama kali bikin itu sampai ada 4 outlet tahun 2012. Ya, outlet kayak kopi kenangan dan macam-macam. Tapi mungkin belum waktunya, jadi opportunity loss-nya terlalu besar sehingga setahun kita jalan itu rugi. Rugi. Jadi kehilangan modal banyak banget ya.
hanya aku suka sama kuliner gitu. Aku suka banget sama kuliner, suka sama bukan hanya sama kopinya ya, tapi sama dunia kuliner itu aku suka gitu. Karena menurut aku orang itu berkumpul lewat makanan paling cocok ya. Dan kalau ada makanan, negosiasi itu semuanya lancar, obrolan itu semuanya lancar gitu. Jadi aku berpikir makanan itu penting banget buat hidup kita, sehingga aku berpikir aku harus ada di situ gitu. Nah, dari kopi yang gagal itu, kemudian aku coba bikin restoran, namanya Steakology. Sama teman-teman itu rame-rame. Jalan 2 tahun, bubar. 2 tahun bubar. Alasannya macam-macam banyak lah ya, kompleks. Ya. Sangat kompleks gitu. Nah, dari situ terus, kayaknya tetap mau lanjut deh kuliner, nggak tahu kenapa. Apa ya, walaupun udah rugi 2 kali tapi kayaknya aku suka gitu sama kuliner ini gitu. Kayaknya rugi juga nggak apa-apa lah gitu, yang penting bisa tetap punya aktualisasi di dunia kuliner, karena aku nggak punya basic ilmu eh, bisnis kuliner ya. Jadi aku yang suka masak, suka ngopi, suka bikin makanan gitu, dan itu aja modalnya. Jadi belajar bisnisnya itu otodidak lah. Ditambah lagi agak sulitnya karena aku sambil kerja kan sebagai wartawan di televisi yang tadi sudah disebutkan sama Kak Sasa gitu, seperti Metro TV, di RTV, di CNN, yang itu juga menyita waktu gitu. Jadi sisa waktuku tuh ke kuliner ini sendiri nggak terlalu banyak ya, hanya lebih ke aku suka bisnis itu ada gitu. Nah, dari Steakology gagal itu akhirnya steaknya dilanjutkan karena banyak pelanggan yang sudah setia dan minta steaknya tetap ada. Akhirnya aku memberanikan diri membuat brand dengan nama sendiri, Prabu Steak Coffee, karena ya diri setia ya itu yang punyanya aku sendiri gitu. Jadi lebih bebas lah untuk eksplorasi. Nah, itu sudah tahun 2014 awal lah ya dimulainya. Di daerah Tebet kita buka si Prabu Steak Coffee ini, jadi sudah jalan 6 tahun ya. Nggak kerasa juga nih udah 6 tahun. Nah, Prabu Steak Coffee ini langgeng nih, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi karena memang aku juga nggak terlalu ekspansif, pengen buka banyak cabang gitu, karena aku pikir aku sendiri juga belum punya waktu untuk ngurusinnya. Jadi ya udah, satu ini aku kelola dengan baik aja. Yang penting bahwa itu bisa nguntungin, ya bisa ngasih kerjaan sama banyak orang, dan juga bisa tetap serving atau melayani para pelanggan steak yang sudah lama lah suka sama steak yang aku sajikan. Baru kemudian 3 tahun lalu bisa buka cabang yang kedua di Panglima Polim. Kemarin juga Kak Sasa sempat main ke sana. Kita sempat ngobrol-ngobrol dan bergosip pria di sana. Eh, Terus dari situ mulai aku resign dari CNN karena berpikir kayaknya udah waktunya untuk break dari dunia TV dan ingin coba fokus di usaha gitu. Nah, selain restoran tuh aku bikin GoFit ID kan, media olahraga, media gaya hidup sehat dan olahraga. Dan setelah mempelajari gaya hidup sehat dan juga olahraga ini, mulai terpikir untuk membuat kenapa nggak makanannya sekalian gitu. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat warung fit, dan satu lagi namanya local coffee atau low calorie coffee. Jadi es kopi susu tapi kadar kalorinya terkontrol gitu. Dan warung fit itu konsepnya ya warung ya kayak warteg sih, tapi kita ngolah dengan cara yang sehat gitu. Jadi nggak pakai minyak yang banyak gitu, lalu juga nggak pakai MSG dan macam-macam gitu ya. Betul-betul dikelola dengan bersih, clean lah, clean, apa ya, bukan clean eating sebetulnya, lebih ke clean cooking gitu ya, cara masaknya yang bersih gitu. Tasty karena tetap menggunakan garam, tetap menggunakan gula, tetap menggunakan bumbu-bumbu yang lain, hanya kadarnya terkontrol dan cara pengolahannya yang terkontrol juga. Jadi kita memastikan agar makanan yang disajikan itu seperti makanan yang biasa kita makan ya, ada terong, ada ayam
Ada ayam bakar, ada daging sapi, ada apa lagi ya, tumis pakcoy gitu. Hanya pengolahannya lebih sehat, jadi kalorinya lebih rendah gitu. Nah itulah kurang lebih eh, gagasan awal munculnya warung fit dan low calorie coffee gitu. Nah, oke. Kita itu tadi kan disebutinnya ada apa namanya? Ada warung fit sama ada low calorie coffee. Kita bahas dikit dulu deh tentang si warung fit ini. Tadi kan katanya kalorinya terkontrol. Nah, tapi kalau di warung fit itu sebetulnya bisnisnya lebih ke catering gitu kan? Maksudnya apakah jualnya itu persatuan atau base-nya misalnya quote on quote kayak subscription gitu. Saya aku beli seminggu, aku beli sebulan gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua yang dimaksud terkontrol tadi sih Kak, maksudnya itu lebih ke apa? Apakah di setiap sajiannya misalnya di satu porsi gitu dikasih tahu kalorinya atau gimana? Ya, yang pertama menunya tuh satuan, jadi kita memang belinya bukan ala carte ya. Jadi konsumen itu bisa pesan satuan aja. Hmm. Mereka tuh pilih hari ini mau makan, ada menunya apa aja mereka pilih gitu. Proteinnya apa? Ada ayam, ada dada, ada ikan. Oh saya maunya ayam misalnya. Ayamnya mau di kayak gimana? Ada sambal mata, ada teriyaki, ada barbecue, ada mushroom, ada apa? Oh saya ayamnya ayam ini gitu. Sayurannya mau mau kayak gimana? Terus juga karbohidratnya mau apa? Mau nasi merah atau nasi shirataki misalnya gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi mereka mengcustom menunya sendiri. Karena kan kebiasaan di menu catering sehat itu menunya ditentukan sama yang memproduksi cateringnya gitu. Kadang-kadang kan nggak cocok tuh sama kitanya ya. Kan saya juga mengawali gaya hidup sehat itu dengan menu catering gitu. Ada saat dapat menu yang enak banget saya suka, tapi ada juga ketika dapat menu yang aduh kok ini makanannya kayak begini gitu. Ditambah lagi mahal lagi kan harganya. Nah, yang ini tuh memang kita pengennya kayak experience itu kayak kita lagi mau makan biasa aja, kayak kita lagi mau makan di warteg gitu. Ada menu apa aja yang ada di situ, hanya bentuknya tuh nggak ditampilkan di display makanan, di bentuknya menu aja gitu ya. Semua makanannya tuh kita kita buat jadi frozen dulu, jadi penyajiannya cepat. Nah, jadi saya mau makannya hari ini apa ya itu yang dimakan gitu, itu yang dipilih. Gitu. Nah, tapi dia bisa bisa gini, saya mau pesannya booking 10 box deh. Nah, kalau 10 box itu dapat diskon 10% misalnya gitu. Jadi pesan beberapa box itu untuk dapetin diskonnya. Hanya pemilihan setiap menunya itu bebas apa yang dia mau saat itu gitu karena kan mood kita nggak bisa dikontrol nih kadang-kadang lagi pengen pedas kadang-kadang lagi pengen manis kadang-kadang pengen pakai nasi kadang-kadang pengennya pakai kentang gitu nah itu semuanya pilihan gitu custom gimana Hmm. gimana kliennya atau konsumennya ya gitu. Jadi bentuknya sebenarnya bukan catering ya, walaupun juga sekarang udah banyak yang minta di cateringin gitu ya. Saya kayaknya bingung lah pilih-pilih menu gitu udah percaya aja gitu. Pokoknya saya pengennya apa pedas gitu, atau saya pengennya enggak saya nggak terlalu suka pedas, pengennya agak-agak manis. Nah itu ntar kita pilihin gitu. Terus yang kedua tentang kalori kontrol, iya jadi kita betul-betul memang menakarnya nggak pakai ini ya, kita menghitung sesuai dengan apa namanya nutrition fact saja. Misalnya kita tahu bahwa ayam 200 gram itu kalorinya adalah 300 kalori misalnya gitu. Sehingga kalau kita sediakan ayam itu 100 gram, ya kalorinya 160 kalori gitu. Nah, ayam ini kemudian diolah pakai apa nih? Misalnya pakai minyak canola. Minyak canola itu sekian cc itu nambahin 20 kalori, maka ayam sambal matah itu kalorinya kurang lebih adalah 170 kalori gitu. Jadi kita betul-betul menghitung si kalori yang ada di menu itu gitu. Karena dari hasil obrolan kami dengan apa ya nutrisionis bahwa diet yang paling cocok atau yang paling bagus adalah diet kalori sebetulnya gitu. Jadi diet kalori itu keunggulannya kita nggak perlu mempersedikit jumlah makanan atau volume makanan. Yang perlu kita lakukan adalah mengontrol kalorinya atau cara mengolahnya gitu. Karena kalau Hmm. mengontrol volume makanan, kita jadi craving kan gitu. Jadi craving jadinya pengen kita mungkin berhasil dalam 2-3 hari ngebatasin jumlah makanan,
Tapi karena kita lapar, di hari keempat kita bakal kehilangan kontrol dan makan lagi yang banyak. Dan biasanya kalau kalau kayak gitu tuh lagi rajin, kita bisa kontrol. Tapi begitu tiba-tiba di rumah ada yang nggak sengaja beli batagor gitu, ya udah akhirnya imannya goyang gitu. Karena ada apa ya, ada appetite yang nggak dipuaskan gitu. Nah, kata beberapa nutrisionis bilang diet dengan kalori itu lebih bisa memperbesar gitu kita untuk bisa mengontrol appetite kita kepada makanan-makanan yang kurang sehat gitu. Karena apa? Karena kitanya udah ngerasa full, udah ngerasa kenyang, tapi kalorinya uh, bukan sedikit ya, terkontrol gitu. Jadi kita tahu misalnya kalau mau diet itu untuk laki-laki usia sekian sampai sekian maka seharinya tuh harus 1.000 kalori. Nah kita akan kasih tahu nih pagi-pagi itu bagusnya yang 200 kalori, makan siang nanti bagusnya 300 kalori, snacknya sekian kalori, makan malamnya sekian kalori gitu. Kalau ada Itu juga yang itu malah sorry, itu berarti ada di edukasi di Instagram atau di media-medianya ya, Kak ya? iya di Instagram dan juga yang paling penting kan karena sekarang ini kan semuanya serba online ya dan Mm-mm. lewat WhatsApp, lewat DM gitu. Jadi kita juga mau nggak mau nih mengedukasi mereka lewat WhatsApp, lewat DM itu kita jawab-jawabin gitu. Dan pertanyaannya tuh sangat sangat mendasar ya, ya kayak itu. Ini gimana sih cara ngitung kalorinya? Terus kalau saya kayak gini mau turun sekian, ini mesti gimana gitu. Nah, ya itu mau nggak mau tuh itu jadi salah satu hal yang harus kita sediakan karena kan kita klaim warung fit ya. Jadi ya itu jadi kewajiban kita gitu untuk kasih tahu cara fitnya kayak gimana. Nah, Kak, tapi ini nyambung nih. Aku mau nanya dong waktu pertama kali bikin si warung fit ini ya sama lokal coffee kali yang sekarang juga ya. Nah, ada nggak ceritain dong Kak, awal banget cara strategi memasarkannya itu pakai apa sih? Yang pertama mungkin karena saya mengawalinya dengan GoFit ID ya. Jadi kan GoFit pertamanya ya? kan udah punya GoFit kan. Nah, GoFit ini kan memang media yang khusus bahas tentang gaya hidup sehat. Sebagai media apa namanya pengikutnya atau audiensnya memang sudah punya motif ya untuk ingin hidup sehat gitu. Karena orang yang nggak ingin hidup sehat mungkin nggak akan follow GoFit ID gitu kan. Tapi orang-orang yang memang pengen sehat, mau minimal dia punya motivasi lah, punya niat gitu untuk saya mau hidup sehat deh. Apakah dia melakukan atau enggak nggak tahu ya, tapi minimal punya niat dulu gitu. Nah itu akan halo, aman nggak? Iya ya, oke, Halo, udah aman. oke, udah kesama. Aman, aman. Tadi kayaknya Hmm. keputus. Udah, Ya udah. jadi, Gimana tadi pertamanya punya GoFit, terus? nah ada pertama dari GoFit ID. Jadi GoFit ID ini kan media yang eh, fokus membahas gaya hidup sehat ya. Nah kita mengedukasi audiensnya dari situ karena audiens yang nge-follow GoFit ID kan mereka yang memang punya motif ingin sehat. Jadi udah ada keinginan tuh untuk hidup sehat, hanya mungkin they don't know how to. Nah, kita ngasih banyak edukasi di situ bahwa untuk hidup sehat itu, untuk fit itu olahraga aja nggak cukup gitu, karena sebetulnya yang paling pengaruh itu adalah makanan gitu ya. Makanan itu faktor paling menentukan untuk hidup sehat, baru kemudian olahraga. Nah, dari situ barulah masuk tentang makanan, kita mengedukasi tentang kalori, pentingnya gaya hidup berkalori rendah dan macam-macam gitu. Lalu nggak lama kemudian muncul warung fit. Tapi warung fit ini memang gini, ada masalah juga bahwa sebetulnya warung fit itu rencananya mau mau launchingnya di Januari awal tahun ini 2020 ya, Januari Februarian. Tapi saya keburu mendengar nih ada desas-desus COVID-19 dari uh, dari negara sana gitu kan, karena aku kan wartawan ya, jadi informasi lebih tiba lebih cepat gitu. Jadi saat saat informasi itu masuk dan kemudian aku bisa menyimpulkan ini bakal panjang nih kayaknya bakal masuk juga ke Indonesia nih gitu. Nah rencana kita untuk launching itu mundur dari Februari, akhirnya nanti dulu deh di postpone dulu gitu.
Nah, akhirnya kita tuh baru mulai beroperasi justru saat ketika COVID-19 berhadir ya, COVID-19 Muncul, muncul. muncul dan menginvasi menginvasi rakyat Indonesia gitu. Nah itu kan banyak donasi bermunculan ya, banyak donasi dan juga ingin ngasih makanan untuk para petugas medis, untuk orang-orang yang terdampak gitu kan. Nah kebanyakan ketika ngasih donasi itu mereka kan ngasih dengan makanan yang ala kadarnya, pokoknya ada makanan aja kita kasihin gitu. Nah padahal di sisi yang lain, para petugas medis itu ketika dalam kondisi apa ya dikelilingi oleh COVID-19 gitu, mereka tuh harus punya kan imun tubuh yang bagus. Nah, imun tubuh yang bagus itu kan muncul diantaranya dengan makanan yang baik gitu. Nah, makanya kami awal mula muncul Warung Fit itu justru ketika COVID-19 ini nih. Jadi saat COVID-19 kita mendekati atau berkomunikasi dengan beberapa lembaga penyalur dana atau penyalur dana sosial. Kami bilang kalau misalnya butuh makanan sehat, kita siapin makanan sehatnya, makanan boxnya dengan harga yang terjangkau, dan kita juga nggak ngambil profit gitu ya, tapi ini lebih kepada pengen bantu para penyalur dana itu untuk bisa punya akses pada makanan sehat dengan harga terjangkau. Nah, jadi munculnya si Warung Fit justru ketika COVID-19 ini nih, dengan banyaknya donasi-donasi itu baru kita masuk dan lanjut sampai sekarang malahan gitu. Berarti sebetulnya bisa dibilang bukan strategi juga ya, tapi sebetulnya karena memang sudah ada GoFit itu sebetulnya bisa mendorong ya, bisa Iya, mendorong apa sih si Warung Fit ini menjadi lebih mudah dikenal. Dan sebenarnya ini karena ada kebetulan sih, sebenarnya kebetulan karena ada kebutuhan untuk makanan sehat dan harga terjangkau, jadi akhirnya munculnya itu pada saat berbarengan dengan wabah COVID-19 kemarin gitu. iya betul. Nah, tapi ya kayak ini kan aku mau nanya nih, ini sebenarnya agak sedikit insight, aku mau ngorek. Jadi waktu pertama kali bikin, memutuskan lah untuk bikin usaha di bidang makanan sehat, ini kan sebetulnya adalah makanan yang kalau di marketing disebutnya niche market ya. Niche market itu kan market yang sebetulnya nggak mass, jadi nggak banyak banget, bukan bentuk ya, apa namanya, potensi marketnya itu kan nggak banyak banget. Jadi benar-benar target satu market yang Kopi ya. lebih kecil gitu. Oh monggo, ih lucu ya itunya cangkirnya. Jadi kan lebih menargetnya kan di segmen marketnya itu lebih kecil dibanding yang umumnya dikerjakan orang. Nah, ada insight-nya nggak sih Kak? Apa ada apa ya? Ada insight tertentu atau pernah melakukan riset khusus atau gimana? Hmm, yang jelas nggak gampang, yang jelas susah, susah banget ngajarin orang sehat itu susah. Bayangin di depan warung fit itu ada tukang nasi goreng, kemudian ada tukang gorengan gitu. Jadi kayaknya memang, tapi gini, kami tuh tidak mau berkompetisi sama mereka sih gitu ya. Jadi kami tuh nggak pernah bilang bahwa makanan yang nggak sehat itu jelek, enggak. Klaim kita tuh nggak pernah menjadi antitesa dari makanan tidak sehat gitu. Makanya kita nggak pernah bilang makanan sehat sebetulnya. Kita hanya bilangnya ini makanan yang bantu fit gitu. Makanya warung fit namanya, bukan warung healthy. Oh, Jadi kita lebih kayak ngasih gini, eh, lebih baik makanan kayak begini, apalagi kalau misalnya kamu udah makan makanan yang kalorinya besar, ya ini makanan rendah jadi alternatifnya gitu. Kalori rendah yang bisa jadi alternatifnya. Eh, nggak berarti ke bawah, artinya kalau udah makanan sehat ini nggak boleh makanan yang lain dong, ya itu sih terserah ya. Hanya kalau mau fit itu kalorinya mesti terkontrol, dan salah satu caranya adalah dengan makanan-makanan yang kalorinya rendah. Nah, makanan kalori rendah yang kami tawarkan itu bisa jadi solusinya. Misalnya boleh aja makan siangnya makan yang kalorinya besar ya, burger misalnya gitu. Nah, daripada makan siangnya burger, makan malamnya steak gitu. Ya, mendingan kasihnya warung fit nih. Nah, ini bikin dosa kamu nggak terlalu besar gitu. oh itu ya Oh kuncinya ya, iya, bikin gitu. dosa kamu nggak terlalu besar. Iya. Karena kalau dosa mah saya juga suka berdosa masih sampai sekarang. Karena menurut saya gini,
yang bikin orang susah atau gini, bikin orang punya jarak ya dengan makanan sehat itu adalah karena akses yang sulit. Yang pertama, untuk cari makanan sehat itu nggak gampang, ya, susah banget gitu. Yang kedua, kalaupun udah dapat harganya mahal. Nah, udah dapat harganya mahal, kadang-kadang nggak enak gitu. Nah, itu tuh handicap di culinary, healthy culinary ya, yang terjadi sekarang gitu. Jadi udah susah masyarakat itu dapetin edukasi tentang makanan sehat, aksesnya juga bingung kemana sih, ini di mana sih warung makanan sehat itu gitu. Nah, itu tuh jadi masalah juga kan. Kebanyakan kan klaim-klaim aja gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi tuh harganya mahal gitu. Harganya mahal, bisa satu porsi itu bisa sampai 100.000, 110.000 gitu. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang nggak cocok dengan lidah orang Indonesia, ya, yang memang butuh gurih, butuh crunchy, butuh kadang-kadang sedikit oily gitu kan. Nah, itunya nggak, menurut kami itu tuh jadi handicap yang harus diberesin nih di makanan sehat gitu. Nah, kita coba muncul dengan solusi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Kebanyakan sih respon konsumen saat tahu bahwa oh ini ya makanan sehat itu bisa diorder terserah kita. Oh bisa gitu. Itu tuh udah mengagetkan buat mereka gitu. Karena behavior di makanan sehat itu biasanya menunya nggak bisa Pilih. dipilih gitu kan. Biasanya kan sudah ditentukan sama sama yang menyediakan catering gitu. Jadi kita tuh have no option lah gitu. Nah ini bisa gitu. Terus yang kedua, begitu tahu tagihannya, kok ini satu boxnya hanya 35.000 misalnya gitu. Ini kok murah banget ya gitu. Dan yang ketiga, ketika mereka nyoba, rasanya tuh rasa kayak makanan biasa, kayak makan di warteg gitu. Hanya bedanya gini, kalau ayam bakar itu biasanya dioles pakai minyak kelapa, nah kita pakai minyak canola, misalnya contohnya gitu. Itu kalorinya lebih rendah daripada minyak kelapa. Tapi ayam bakar tetap gitu. Ya, ya, Kita ya. nggak menjadikannya sebagai menu yang lain gitu. Terus juga misalnya tumis terong gitu ya, eggplant, tumis terong gitu. Eh, Kalau biasanya itu hanya dikukus aja dan nggak ada rasanya gitu ya. Kalau kita enggak, kita ini di pan fried gitu, pakai minyak canola. Gimana caranya supaya bisa matang sampai sampai dalam? Nah itu kita coba bantu pakai microwave dulu, dipanaskan dulu pakai microwave sebentar supaya masuk ke dalam panasnya, baru kita finishingnya di pan fried gitu. Jadi Hmm. masih tetap dapat tuh si rasa tumisan terongnya gitu. Nah rata-rata sih apa namanya komentar ya dari pelanggan sekarang kayak gitu. Ini kok kayaknya baru ya ada warung, ada apa ya, solusi makanan sehat tapi kok kayak begini gitu. Makanan fit ya, makanan fit. Makanan, ya. Ya, ya, kalau mau fit gitu ya. Kalau mau fit lah, ini bantu lah gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang insight-nya itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Sebetulnya iya sih, aku boleh jujur, maksudnya gini, motivasi terbesarnya adalah perubahan yang terjadi pada diri sendiri sebetulnya dan keluarga ya. Jadi waktu aku memulai dengan GoFit, aku banyak dapetin insight tentang hidup sehat dan olahraga yang benar gitu ya. Kemudian efeknya kerasa ke badan sendiri, ke ke tubuh sendiri, dan mulai banyaklah yang nanya kan lewat DM, lewat WhatsApp, caranya kayak gimana gitu kan. Kita pengen share. Nah, salah satu handicap ketika lagi share itu adalah makanannya apa. Nah, kalau di rumah kan enak tuh, karena memang saya suka masak ya, jadinya untuk membuat makanan yang sesuai dengan anjuran nutrisionis itu nggak sulit gitu, karena saya suka masak dan saya punya waktu, kan baru resign, jadi banyak waktu, masih nganggur gitu. Nah, banyak orang-orang yang nggak punya waktu dan yang banyak orang-orang yang nggak bisa masak gitu. Akhirnya dengan apa ya, memanfaatkan resources yang sudah ada dari GoFit ID, ya udah kita coba manfaatin, kita coba kolaborasikan dan kita bikin warung fit gitu ceritanya. Jadi sebetulnya apa ya, komunitasnya, orang-orangnya, marketnya itu udah kami kenal gitu, karena udah lama dengan GoFit. Kemudian juga saya sendiri juga apa namanya mempraktekkan hal tersebut. Jadi
waktu meluncurkan lah, mau meluncurkan ya, waktu mengumumkan, ada warung fit nih, saya bikin nih warung fit buat teman-teman yang memang mau kayak apa, mau makan lebih rendah kalorinya, bisa deh coba dilihat di warung fit gitu. Atau komunikasi saya tuh menu-menu yang saya makan dalam proses fit adalah di warung fit. Oke. Jadi sebenarnya kalau buat ini nih, buat sharing buat teman-teman foodpreneur lah. Jadi sebenarnya ada nggak sih Kak tips sharing sharing strategi marketing yang efektif untuk produk-produk niche seperti warung fit ini? Apa aja sih tipsnya? Yang pertama sih kalau menurutku ya, aku juga masih belajar ya. Hmm. Jadi mungkin ini lebih ke berbagi pengalaman aja. Yang pertama sih kalau di market yang niche itu kita memang harus menjadi expert atau at least menjalani kehidupan si market yang niche itu gitu. Bisnis niche Hmm. itu. Misalnya gini, kita jualan tas mewah, ya kita harus pakai tas mewah. Contohnya gitu ya. Kita jualan showroom mobil mewah gitu ya, mobil sport mewah, ya nggak mungkin kita jualan mobil sport mewah tapi nawarinya pakai mobil apa, mobil minibus misalnya, kayak gitu contohnya. Terus kita mau jualan olahraga gitu, wah saya punya ini nih sepatu olahraga keren banget, ini sepatu bisa dipakai lari cepet tapi saya nggak pernah lari gitu misalnya, itu kan nggak nggak bisa masuk ke marketnya. Jadi trust itu penting banget sih di ini ya, di bisnis yang niche kayak gini. Karena saya ngelihat orang mengapresiasi warung fit itu lebih karena ya ada sosoknya satu, dan yang kedua dibantu sama yaitu tadi ya GoFit ID yang memang terus mempromosikan hidup sehat gitu. Jadi butuh effortnya lebih besar sih, nggak mudah gitu. Sangat tidak mudah gitu. Oke. Berarti apa? Benar-benar harus dijalani ya kehidupannya ya. Karena Iya, agar mengerti perasaan mereka, how they feel, how they iya, apa ya, berperilaku setiap harinya atau misalnya kayak betul. mencari informasinya dari mana. Itu kan kan kalau tadi Kak Prabu ceritanya dari GoFit juga. Berarti kan sebenarnya ya mereka mencari informasinya pasti di sosial media juga. Makanya bisa bisa apa ya menggrab si market si orang-orang yang ingin ingin lebih fit lah, lebih fit dan makan makanan yang mungkin lebih terkontrol kalorinya. Jadi bukan berarti yang penting gue sedikit makannya nggak begitu ya, tapi lebih ke yang penting gue tahu makanan apa yang gue makan, apa yang gue masukin ke tubuh gue, dan mungkin hitungan kalorinya juga seperti apa. Jadi bisa dikira-kira. Iya, bener, bener banget. Kayak contohnya yang local coffee ini, contohnya ya, Mm-mm. local Ya. coffee yang kita bikin itu, Mm-mm. dalam proses kita getting fit itu, ya mungkin Kak Sasa kan sudah pernah melihat saya ketika overweight. Ya, ya, Itu ya. kan Bisa bisa di googling lah itu juga lah ya. bisa di googling ya. Nah, dalam proses proses menuju ke saat ini tuh, yang paling susah dikendalikan adalah eh, kebiasaan saya minum kopi susu, es kopi susu ya. Oh, yang pakai gula itu. Iya, itu Zizi itu suka banget yang namanya es kopi susu gitu. Itu handicap terbesarnya itu gitu. Waktu ditanya sama nutrisionis itu, waduh ini kenapa ya kamu tuh fatnya udah berkurang tapi glikogennya masih naik terus, glikogen itu gulanya gitu. Apa yang kamu konsumsi, coba-coba kamu ceritain apa aja setiap hari yang kamu konsumsi. Begitu bilang es kopi susu yang mana nih disebutin gitu. Kayak gini gitu. Waduh itu mungkin nggak dianggap mengenyangkan ya, tapi kalorinya tinggi gitu, gulanya bisa bisa tinggi, nggak bagus, bukan nggak bagus sebetulnya ya. Kalau memang niatnya pengen turunin berat badan, itu bisa jadi handicapnya gitu, karena badan kita akan ngerasa gulanya berlebih terus. Padahal untuk kurangin itu kan badan kita harus ngerasa gulanya kurang, sehingga dia pindah ke lemak gitu, membakar energinya. Akhirnya kita tuh ngakalin, gimana caranya ya bikin apa es kopi susu tapi kalorinya rendah gitu. Ya udah, saya sama Zizi di rumah bereksperimen lah, coba deh pakai susu yang kayak gini, coba gulanya di kayak giniin, disaring berapa kali gitu. Kemudian tapi gimana caranya supaya manisnya tetap keluar walaupun gulanya sedikit. Nah itu kita terus eksperimen sampai dapat satu formulasi kopi yang
kalorinya di bawah 100 ya per cup ya. Hmm. Di bawah 100, hanya 90-an kalori gitu. Eh, dan waktu kita minum, rasanya itu sama es kopi susu biasa itu eh, mirip lah gitu ya, nggak berbeda jauh gitu. Nah, ya udah kita coba, kita jalani itu si es kopi susu itu kita coba minum beberapa minggu dan nggak ngaruh tuh sama kadar glikogen kita. Jadi waktu dicek itu glikogennya tetap terkontrol gitu. Wah, ini berarti solusi nih si es kopi susu ini. Kemudian kita coba bikin beberapa buah, kita tes market, mereka juga ternyata suka gitu. Nah, barulah kita memulai proses legalnya ya, mulai daftarin merek macam-macam lah kayak gitu-gitu gitu untuk dibuat jadi produksi es kopi susu ini gitu. Nah, si es kopi susu ini memang kita minum sehari-hari gitu. Kita minum sehari-hari dan itu jadi solusi buat kita. Makanya kita pengen share si local coffee ini gitu, Kak. Oke, Kak, aku mau ngasih info lagi sedikit sebenarnya buat teman-teman. Ini tuh berhubung tanggal 29 Agustus ini sebetulnya ada Foodies Online Class batch ke-6. Ada di situ juga sih judulnya itu memulai bisnis kuliner rumahan omset ratusan juta. Nah, kali ini pematerinya itu betul-betul orang yang sudah melakukan sebetulnya kalau ada yang pernah tahu speakernya itu Chandra Liang, dia CEO Rasa Lokal, foundernya Espressielo sama Chef Mama. Jadi dia pengusaha kuliner dari garasi. Jadi buat yang mau ikutan Foodies Online Class itu bisa cari di bio Instagramnya foodies.id. Di sana ada cara daftarnya. Atau bisa juga masuk ke foodies.id /online strip course COURSE ya. Jadi di sana ada kelas-kelas yang dimiliki Foodies. Nah Kak, tadi kan cerita tentang apa melakukan setelah dapat formulasinya, kemudian kan tadi kata Kak Prabu kan mentes pasar ya. Nah, mentes pasar. Nah, boleh diceritain nggak ngetes pasarnya itu caranya gimana sih? Apakah misalnya ngumpulin 100 orang? Nggak mungkin lah ya, nggak boleh pas pandemi kan. Iya. Atau gimana Kak? Cerita dong, misalnya ngetesnya tuh ke berapa orang Kak? Atau milih milih si sampling orang-orang yang ditesnya itu seperti apa? Ceritain dikit dong. Ya, saya mungkin gini, saya tuh beruntung karena apa ya punya si GoFit ID ini, jadi di sekeliling saya itu orang-orang yang memang punya motivasi tinggi buat hidup sehat gitu ya. Jadi orang-orangnya sudah terpilih lah gitu ya, udah menjalani healthy lifestyle. Jadi waktu lagi saya bikin si es kopi susu lokal ini, nah seenggak-enggaknya saya ngasih ngasih coba ke karyawan di GoFit ID. Udah gitu kan kita punya jaringan, ada komunitas yang gabung sama GoFit ID, ada influencernya juga. Nah kita kirim-kirimin tuh gitu. Em, Manual sih responnya gitu ya. Jadi kita betul-betul tanya satu persatu gimana rasanya, ada ini enggak, cocok nggak dan macam-macam gitu. Eh, nah kita cari apa ya, bukan kompromi sebetulnya gitu. Ada yang kan kadang-kadang kalau ngasih respon kan suka ada yang berlebihan, ada yang nggak jujur gitu ya. Nah gitu. Kita uh, kebetulan saya dosen, Oh iya, jadi dosen di mana tuh? Dosen di mana tuh? saya kan Hati-hati nih, dosen. murid-muridnya jadi kelinci percobaan. Gak ada yang bercanda. Gak Ya kan ya saya dosen gimana? tahu banget caranya untuk mengkuantifikasi respon yang kualitatif gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat respon-respon yang kualitatif ya kayak tadi tuh, enak banget itu kan kualitatif tuh nggak pakai angka ya. Ini enak banget, ini enak, terus kurang ini kurang itu. Nah itu istilah itu saya coding, ya saya coding dan kemudian dibuat parameternya dan dikuantifikasi gitu. Akhirnya keluarlah skor-skor yang bikin saya yakin oh ini di sini nih titik ketemunya gitu. Jadi bikin jurnal penelitian akhirnya nggak ada yang bercanda. Tapi saya jujur menggunakan itu gitu, menggunakan cara untuk bisa semacam sampling lah ya. Kayak kalau teman-teman kalau mau ada pemilu gitu kan ada survei gitu. Nah, survei itu kan sebetulnya kualitatif ya. Tapi kan kemudian dikuantifikasi. Nah, ini saya ngelakuin itu juga untuk skala yang terbatas gitu. Jadi
keluar angka-angka yang bisa menggambarkan titik temu itu ada di sebelah sini nih gitu. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin mencari beberapa teman-teman yang punya target market yang apa ya, gaya Sesuai. hidupnya itu sesuai dengan yang produk kita. Kemudian kita lebih ke tes pasar, kita kirim-kirimin dulu kali ya. Iya betul. Caranya Modal gitu ya. modal. Ya, 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 ya. Ya, jadi mungkin kayak gitu kali ya cara tes marketnya. Nah, tapi Kak kalau misalnya nih pas tes market terus ternyata sebagian besar bilang produknya kurang oke gitu. Berarti kita harus ulang lagi kali ya. Harus Ada, nyari tahu ya. ada. Oh, ada. Ada banget, ada. Jadi GoFit ID pernah bikin produk yang lain selain local coffee. Kita pernah bikin produk namanya strawberry apa ya, strawcheese gitu, strawberry apa, lalu kemudian ada juga kurma sama madu digabungin, satu lagi tuh ada lemon madu jahe. Itu kita bikin minumannya tuh, kita buat, dan waktu di tes market gagal. Kebanyakan bilang terlalu manis, ya udah, berbesar hati aja bilang ya udah ini produknya berarti kita nggak expert di situ gitu. Eh, kita memutuskan untuk daripada riset di situ terus, lebih baik mengembangkan yang memang bagus nih respon pasarnya gitu. Ada yang gagal, jadi nggak Oh, semuanya ada ya. berhasil. Kirain Yang penting tadinya sebetulnya, yang penting sebetulnya kita nggak boleh baper sih. Jadi pas nggak boleh baper. Waktu kita kasih sama orang, kita memang harus minta honest review gitu. Saat orang itu bilang ini kemanisan gitu, ya nggak boleh baper dan defensif ya dengan bilang misalnya, oh ini soalnya manisnya kayak gini ya nggak boleh. Udah itu apa ya, persepsi yang pertama kali muncul dari konsumen itu penting banget, berharga banget buat kita gitu. Nggak boleh di framing gitu ya. Jadi nggak bisa kita nge-framing bahwa ini manis, sebelum nyoba nih, kita sebelum nyoba produknya nih, ini cobain produk saya ya, ini ntar rasanya pasti manis nih, tapi ini manisnya manis sehat. Nah, itu namanya framing. Itu namanya framing. Jadi ketika dinyobain, si konsumennya udah bakal bilang, oh iya manis tapi ini manisnya beda ya. Itu di framing. Jadi apa namanya, jawabannya itu sudah diarahkan gitu. Nah kita nggak boleh kayak gitu, betul-betul ketika ngasih produk itu blind test aja, kasihin aja gimana rasanya gitu. Kalau mau ada informasi yang mau kita sebutkan, tulis di produknya, ya tulis di produknya. Jadi kalau misalnya produknya berhasil dia baca, maka cara kita meletakkan informasi di produknya sudah benar. Kalau misalnya dia nggak sempat membaca keterangan di produknya, berarti cara kita menempatkan informasi di produknya nggak bagus, sampai dia nggak melewatkan informasinya, contohnya kayak gitu. Jadi itu kita udah, bahkan itu kita bikinnya udah lebih dari eh, hampir 600 botol itu kita buat. wow. Yang Di mana yang nih yang yang tadi minuman nggak yang jadi? pertama yang gagal, 600 botol dibuatnya dan gagal, akhirnya nggak diterusin tuh sampai sekarang. Ya, ya, ya. Jadi emang harus punya mental yang nggak baper tadi ya, apa? Karena Oh kan kita mau mentes pasar itu kan daripada nanti kalau misalnya reviewnya nggak anas terus kita terusin malah jadi rugi ya. iya, Jadi lebih gede emang rugi. harus iya, jadi emang buat teman-teman foodpreneur juga penting banget punya mindset sama punya mental nggak kesel kali ya apa nggak denying, Iya, denying, ya, jangan nggak defensif. denying. Iya, jangan defensif. Karena kalau misalnya kita paksain si produk itu, oh enak kok gitu. Wah, nanti malah ke depannya malah nggak laku, malah lebih hancur. Jadi mendingan rugi berapa tadi? 600 botol ya, daripada 1000. Kalau Iya, satu iya, iya. botolnya ya biayanya 15.000 misalnya gitu, ya itu berarti mungkin hampir 10 juta lah ya. Hilang Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, Kak, Tapi lebih bagus pernah kan nggak? daripada ntar kita Iya, udah produksi ribuan terus nggak laku. iya, daripada maksain gitu. Jadi mendingan kita fokus aja kalau misalnya punya 5 produk, let's say gitu ya, kita tes produk, tiba-tiba yang empatnya nggak oke, cuma satu, ya go aja dengan satu itu. Iya betul. Gitu. Itu kali yang terjadi sama local coffee itu ya? Iya, Jangan-jangan iya banget. dari Jadi yang begitu yang banyak. minuman yang tiganya itu botolnya persis sama kayak gitu semuanya, hanya beda isinya gitu. Yang berhasil lolos hanya Loka Coffee aja yang responnya bagus ya. Waktu kita bikin metriknya itu, Loka Coffee ini parameternya tuh inilah di atas rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata puas gitu.
Nah kalau yang lain itu gagal semua, jadi ya udah dilupakan. Nah, Kak, pernah nggak ada kasus nih misalnya pas lagi di baik itu di local coffee maupun di warung fit ya, gitu. Pernah nggak ada kasus misalnya dimarahin nih sama konsumen karena mungkin eh, rasanya nggak enak atau nggak sesuai, bukan nggak enak lah ya, nggak sesuai ekspektasi dia lah intinya gitu. Pernah nggak kejadian? Atau porsinya, oh udah segitu kok, dikit banget misalnya gitu. Pernah nggak Hmm, kejadian kayak gitu? sekarang sih belum ya, mungkin juga ya amit-amit ya jangan sampai Ya kejadian ya. jangan. Tapi udah hampir 3 bulan berarti kan jalan tuh lancar sih, alhamdulillah ya. Kita juga kan mantau tuh review di ini ya, di commerce gitu. Kan kita ngejual juga lewat commerce tuh si produknya. Responnya kayak gimana, reviewsnya kayak gimana. Sejauh ini sih, kalaupun ada komplain, komplain itu lebih ke waktu saji yang lebih lama misalnya. Aduh saya ini mau makan siang, harusnya jam 12 sudah nyampe, tapi nyampainya jam 12.15, 12.30. Nah, lebih ke situ sih. Tapi kalau ke produknya sendiri, so far sih alhamdulillah nggak ada komplain yang terlalu gimana ya, terlalu besar gitu. Palingan juga mungkin kayak gini, eh, kemarin kayaknya apa si 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 dagingnya nggak seasin yang sekarang deh kayak gitu misalnya. Oh iya mungkin nggak kok ini apa kurang ininya ya. Ya itu lebih ke apa ya, ke hubungan sama konsumen aja. Ntar kita ganti dan macam-macam gitu. Tapi yang ngerespon dan kecewa gitu sama produknya kayaknya sampai sekarang sih belum ada sih. Alhamdulillah lah ya, jangan sampai ada kalau Alhamdulillah. bisa. Jangan. Jangan sampai ada. Nah, terus ini Kak, kasih tips dong gimana sih caranya nih mancing-mancing konsumen untuk mau review-review positif soal produk kita. Hmm, saya sebetulnya ini meniru ya, Niru siapa meniru tuh? brand-brand besar di F&B juga yang minta kita untuk memberikan review yang positif. Jadi apalagi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat permisif ya, di Indonesia ini gitu. Kalau Permisif tuh apa ya kitanya Kak ya? Permisif itu tuh apa ya? uh, Mbak Sasa nanti kalau udah terima makanan jangan lupa ya kasih rating bagus. Pasti sungkan untuk kasih rating jelek. Ya nggak sih? Iya sih, iya sih. Iya sih, nggak enak Pasti jadinya hati sungkan. gini. Cuma bahkan kita ya udah masa kasih rating deh kalau misalnya nggak puas gitu kan. Kan nggak ngasih rating lebih bagus daripada ngasih rating nggak rating bagus ya. Iya sih. Oh, permisif tuh itu nggak enakan gitu ya. Enakan gitu ya, kita bukan mengkapitalisasi itu sih ya, bukan mengkomodifikasi, tapi maksudnya gini, kita tahu bahwa kultur masyarakat Indonesia itu eh, apa lebih suka dihargain, diminta, dihormati gitu kan. Jadi kalau misalnya eh, ada konsumen kemudian dia posting foto misalnya gitu ya di Instagramnya, itu kita langsung regram dan ngasih komentar yang intim ya, yang paling penting ya. Jadi komentar kami itu nggak pernah template gitu. Eh, Namanya siapa kita sebutin gitu. Kita lumayan ini sih, lumayan benar-benar memperhatikan review ya dari konsumen. Jadi di Google misalnya ada komentar itu kita balesin satu-satu. Kemudian eh, apa namanya, kalau ke konsumen yang datang terus kalau mau ngasih review kita bilang kalau puas boleh ya kasih review bagus ya, gitu gitulah gitu. Itu ya mau nggak mau mesti kita lakukan sih. Gitu. Tapi sebetulnya kalau produknya bagus, pelayanannya bagus, harusnya sih ratingnya juga bagus sih, maksudnya bukan ratingnya, reviewnya juga bagus gitu. Sebetulnya sih orang kita itu dipuaskannya mudah, nggak susah-susah amat ya. Beda banget sama sama di luar ya, terutama di Eropa atau juga di Amerika gitu, yang memang masyarakatnya betul-betul kritis gitu. Kalau di kita itu kan ada rasa sungkan tadi itu, kemudian juga standar kepuasannya itu nggak terlalu tinggi banget gitu, nggak juga gitu di kita ini. Eh, Asalkan pas aja, makanannya nggak ganggu, itu mereka bisa puas gitu. Jadi kalau misalnya ada
eh, ada review yang jelek banget, itu berarti memang ada apa-apa gitu kalau buat saya. Saya ngalaminnya di steak dulu kasus saya. Jadi di steak itu ada tuh yang reviewnya hanya ngasih 2, ngasih 3 gitu. Itu saya betul-betul tanya orangnya dan bisa japri, saya japriin gitu. Gimana tadi, ada apa, ada masalah apa gitu. Betul-betul saya tanya supaya saya tahu insight-nya, saya bahas sama karyawan dan nanti nggak diulangin lagi gitu. Karena penting banget sih konsumen yang nggak puas ini sekarang ya, di zaman digital kayak sekarang, jejaknya kan bakal ke catat terus. Eh, oleh karena itu memastikan sesedikit mungkin review negatif dan memperbanyak review positif itu menjadi penting gitu ya di saat ini gitu. Karena kita kadang-kadang kalau mau pesen makanan tuh lihat dulu reviewnya kan, lihat dulu ratingnya gitu. Eh, ya itu sih kalau dari saya mungkin kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi ya memang kita nggak penting review, nggak penting review konsumen, nggak disepelekan ya review konsumen ini. Jadi lebih ke personalize kali ya. Jadi apa? Kita harus benar-benar pedulinya serius beneran sama Iya, konsumen-konsumen kita betul. gitu kan. Dilihat satu-satu, komennya dibaca satu-satu, kemudian Ya, pas kita ngeregram itu nggak asal ya udah regram nggak gitu, tapi dikasih komen satu persatu, menunjukkan bahwa kita peduli gitu ya, peduli terhadap apa yang mereka pikirkan. Lebih ke iya. sana mungkin ya jawabannya Iya. ya. Kak, apa? Ini sebelum waktunya masih 10 menit lagi sih. Cuma sebelum aku lupa, sebelum waktunya habis, kita foto bareng dulu ya. Ayo, 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 ayo. Ntar, aku lepas dulu. Kita foto bareng dulu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa di print screen, gitu kan. Di print screen foto aku bareng sama Kak Prabu. Kemudian di apa? Di post di stories masing-masing. Jangan lupa tag @foodies.id sama @warung warung WARUNK .fit FIT atau local coffee gimana ya? Nya aku nggak hafal. At At lokal LOWCAL Coffee ID. nah, local LOWCAL ya. Coffee ID. ID. Tuh, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, satu dua. Masih ada buku nggak, Kak Prabu? Aku pengen selfie bareng buku, Apa? tapi enggak ya. Bukunya masih masih ada di kantor nggak? Yang apa secangkir kopi inspirasi? Ada. Ah, nggak ada ya. Ya udahlah, nggak usah pakai buku. Ya udah, oke. Sekali lagi ya. Satu dua. Oke. Aku juga mau dong sekali. Satu dua. Sip. Kita lanjutin. Ntar aku ini dulu. Salah ding. Salah. Oke, nah terus ini waktunya dikit lagi, nggak apa-apa. Waktunya dikit lagi. Aku pengen nanya lagi sebetulnya. Nah, apa berarti kita tadi aku sedikit ulangin ya. Jadi gimana cara mancing konsumen untuk mau review positif tentang produk kita? Kita harus benar-benar care terhadap mereka. Buat orang-orang yang nge-review kita regram, tapi dengan kasih komen yang personal, one by one, satu-satu. Kemudian kalau misalnya kita nemuin misalkan reviewnya nggak bagus, reviewnya buruk, itu kalau bisa kita DM, direct message, atau tanya secara personal kali ya, mereka apa yang membuat mereka berpikir bahwa ini apakah itu servisnya, ataukah apa itu rasanya, atau seperti apa, agar menjadi perbaikan untuk internal. Sehingga Ya. sehingga gitu, karena kan si jejak digital itu kan abadi adanya ya, agak serem gitu. Jadi agar iya kan, jadi agar mereka juga, jadi agar kitanya juga sebagai pebisnis kuliner itu paham bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus kita perbaiki di internal kita. Nah, terus, oh ya Kak, tadi kan sempat cerita-cerita ya Kak Prabu sama nanya ahli gizi, kemudian sama Zizi juga sempat eksperimen terus. Sebenarnya ya punya latar belakang pendidikan teknologi pangan nggak sih? Atau misalnya mungkin berpartner nggak sih sama ahli gizi untuk ngedevelop si menu-menu ini? Iya, jadi
Karena saya sama Zizi ini em, apa namanya mengikuti satu program di satu apa ya satu ya sama nutrisionis gitu ya. Nah di program itu tuh dikasih menunya, jadi mereka memberikan menu. Ini menu-menu nih rendah kalori tuh kayak gini mereka mau ngasih logiknya, jadi mereka ngasih ilmu sama kita tentang bagaimana caranya masak yang benar, caranya ngitung kalori dan macam-macam. Sehingga setelah hampir 4 bulan lah kita mengikuti program itu, saya ini jadi ngerti tentang gizi, at least untuk makanan sehari-hari. Jadi untuk Hmm. makanan sehari-hari itu saya jadi ngerti nih, tahu nih, karena selama 4 bulan tuh di apa ya, di brainwash lah tentang kalori ini ya. Jadi saya udah kayak ini ada kopi nih, secangkir kopi ini di sini saya tuh udah bisa nebak ini kalorinya berapa gitu. Udah tahu gitu. Saya udah punya kebiasaan kalau makan sesuatu itu lihat belakangnya, nutrition fact-nya saya liatin, oh kalorinya berapa, karbohidratnya berapa. Itu tuh udah kayak bacaan biasa gitu ya. Saya membacanya tuh udah kayak biasa gitu. Nah, eh, pengetahuan itu yang digunakan untuk mendevelop pertama menu sendiri dulu bersama keluarga gitu. Lalu kemudian kita sharing itu di warung fit sama di local coffee gitu. Nah, berarti berarti sebenarnya nggak punya latar belakang pendidikan teknologi pangan ya, Enggak. tapi memang terus-menerus belajar dan cari tahu terus ya, mempelajari lebih dalam, akhirnya bisa mendevelop si menu-menu ini sendiri ya. Iya. Nah, karena kebetulan sama nutritionist ini tuh berpartner terus, jadi setiap ada Hmm. menu tuh saya konsultasikan gitu sama nutritionist. Ini ada menu kayak gini, gimana? Gitu. Hanya lama-lama kan karena kita sudah tahu juga bahwa logiknya tuh kayak logiknya tuh seperti ini ya. Jadi udah tahu gitu sekarang ini. Ya kalau misalnya daging sapi dikasih ayam ini, dikasih minyak ini sekian, kalau dibakar jadi sekian, kalau digoreng jadi sekian gitu. Nah itu tuh udah ada hitung-hitungannya kan. Kan ada kalkulatornya kayak gitu kan sekarang ini. Di zaman Berat serba aplikasi ini tuh kalkulator kalori aja ada. ada ya di HP Ada, ya. ada di HP gitu. Kalau nggak mau ribet, tinggal download aplikasinya, makanannya kita foto udah keluar kalorinya gitu. Walaupun itu Hah? masih Di kira-kira foto ya. di foto doang bisa? Bisa, ada aplikasi Oh, apa tuh? Coba coba disebutin. Siapa tahu ada yang mau nyatet. Apa tuh? Serius, gue baru tahu loh. ada. Ntar aku WA ya. Boleh. Ntar dikasih tahu. Siapa tahu nanti ada yang nanya soalnya. Sip. Hmm, Terus ini Kak, ini waktunya dikit lagi. Agak cepet gak apa-apa. Ada nggak sih Kak referensi buku, artikel atau apapun yang dibaca atau ditonton Kak Prabu untuk jadi inspirasi bisnis? ada buku baru keluar namanya 50 kesalahan yang dilakukan sama pengusaha. Bukunya siapa ya? Itu bukunya siapa? Bukunya siapa itu ya? Atau Eh, apa lagi selain itu ada lagi nggak? Sama aplikasinya nih, Calorie Apa? Counter by Kalori counter. ya, Calorie Counter by Fat Secret. Oke. Kalori counter ya. Ya, by Fat Secret itu kalau menu-menu umum sih udah bisa langsung difoto, tapi kalau menu-menu yang lebih detail itu mesti bayar kitanya. Tapi nggak apa-apa, bayar aja, worth it kok. Nah, oke Terus Kak, ini ya, waktunya udah mau habis nih, tinggal semenit lagi. Terakhir banget deh, kalau nggak pesan-pesan untuk teman-teman foodpreneur yang lagi nonton apa? Less than 1 minute ya. Kalau nggak putus soalnya. mungkin gini, kalau mau bisnis makanan itu nggak gampang, banyak kesalahannya, harus jalanin. Tapi nanti kalau kita cinta sama bisnisnya, kita akan menemukan momentum untuk bisa berhasil. Jadi terus jalankan aja. Terus jalanin aja ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu sebelum diputus, aku nggak mau diputus soalnya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Kak Prabu untuk ngobrol-ngobrol 1 jamnya. Gitu ya, semoga nggak bosan kalau diminta untuk sharing lagi Enggak sama dong. aku. Gitu. Kan Sama kita sama-sama teman-teman. minta jadi narasumber. Oh iya. Sama buat teman-teman foodpreneur juga thank you yang udah mantengin ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ini. Semoga semua inspirasi, semua informasi yang disampaikan Kak Prabu malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Eh,
cukup segitu dulu dari saya malam ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye!